Gawat, tantangan untuk Jokowi. Pak Jokowi, cobalah ambil sikap soal Macron hina Cina. Jangan butuh umat Islam saat kampanye saja. Begitu juga Sri Mulyani. Jangan cuma butuh umat Islam saat mau uang wakaf 217 triliun. Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, meminta Presiden Joko Widodo menyatakan sikap terhadap pernyataan kontroversial Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina Islam dan Nabi Muhammad. Sebagai Presiden negara Muslim terbesar, Bapak Jokowi perlu nyatakan sikap terhadap Macron, mewakili umat Islam Indonesia yang tidak terima agamanya dihina. Jika Presiden Joko Widodo tidak bersikap atas pernyataan Macron tersebut, Lukman mengaku khawatir persepsi publik yang menilai Jokowi butuh umat Islam saat Pilpres semata menjadi terbukti sahih. Lukman menyatakan, Macron kerap menghina Islam selama sebulan belakangan ini. Ia mencontohkan pernyataan Macron yang dianggap menyinggung umat Islam adalah kalimat, Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Sudah sangat banyak negara yang menuntut Macron untuk meminta maaf kepada umat Islam. Sampai saat ini, saya belum dengar atau baca pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden negeri Muslim terbesar soal ini. Sementara itu, juru bicara Presiden Fajrul Rahman tidak merespon pesan singkat yang disampaikan cnnindonesia.com saat disinggung soal permintaan GP Ansor. Gelombang penolakan terhadap pernyataan Macron itu sudah bergema di kawasan Arab dan Timur Tengah. Bahkan, negara-negara seperti Kuwait dan Qatar telah memboikot produk-produk Perancis di toko-toko. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyindir Macron atas kebijakannya terhadap kelompok Muslim di Prancis. Ia mengatakan bahwa Macron perlu mengecek kesehatan mental. Kontroversi pernyataan Macron itu dimulai sejak awal Oktober. Saat itu, Macron menyampaikan pernyataan tentang ancaman kelompok radikal Muslim yang ingin mengubah nilai-nilai liberalisme dan sekulerisme di Prancis. Di lain sisi, Sri Mulyani bidik dana wakaf 217 triliun rupiah. Ya, akhirnya tetap umat yang harus menyelamatkan negeri ini. Masih mau bersikap pongah dan keras kepala? Silahkan, baca ini dulu. Sri Mulyani bidik dana wakaf 217 triliun rupiah dilansir dari ekonomi.okezone.com. Selanjutnya, Sri Mulyani, potensi wakaf di Indonesia 217 triliun rupiah, dilansir dari republika.co.id. Dan ada pula berita-berita di masa lampau. Tanggal 24 Agustus 2017, Sri Mulyani, dana wakaf bisa dimanfaatkan untuk pendanaan pembangunan. Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, aset wakaf Republik Indonesia bernilai 370 triliun rupiah. Sri Mulyani, harusnya dimanfaatkan. Jadi, inti berita itu, pemerintah sedang gencar mengajak masyarakat untuk melakukan wakaf manfaat dengan membeli instrumen surat berharga negara syariah SBSN atau sukuk guna menutupi defisit APBN yang semakin membesar. Tambahan dari saya, ada ikhtilaf tentang kebolehan mengambil manfaat dari wakaf. Ada yang membolehkan selama manfaat itu tidak dinikmati secara tunggal oleh wakif, dan ada yang sama sekali tidak memperbolehkannya. Ya, bagi yang mau memahami permasalahan negeri ini secara jernih, maka akan paham bahwa ujung-ujungnya adalah rakyat juga yang harus menanggung segala masalah di negeri ini, termasuk harus menyelamatkannya. Kalau screenshot status ini menginfokan Ibu Sri Mulyani
sedang merayu umat muslim Indonesia agar mau wakaf dengan membeli SBSN. Saya hendak menyinggung hal ini, yaitu tentang buzzer pemerintah yang memuji habis-habisan pemerintah karena jor-joran memberi bantuan kepada rakyat dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19. Kata Sri Mulyani, anggaran COVID-19 naik jadi 695,2 triliun rupiah, dilansir dari bisnis.tempo.co. Sepakat, pada porsinya, kita harus menghargai segala usaha pemerintah yang dimaksudkan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat. Akan tetapi, jangan sampai hiperbol, pleonasme, hingga makin mendukung kepongahan dan keras kekepalaan pemerintahan Jokowi. Karena, tahukah Anda, uang triliunan rupiah yang dibagi-bagikan kepada rakyat tersebut mayoritas adalah bersumber dari hutang, dengan pemerintah membayar bunga mahal. Hutang pemerintah tembus 34,53% PDB atau 5.594 triliun rupiah di Agustus 2020, dilansir dari cnbcindonesia.com. Hutang ini naik 914,74 triliun rupiah dibandingkan Agustus 2019 yang tercatat 4.680,19 triliun rupiah. Dan pada gilirannya, kelak, lonjakan utang pemerintah yang sedemikian membengkak itu harus kembali ditanggung oleh rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung. Contoh, secara langsung, melalui kenaikan pajak yang ditunjukkan langsung kepada individu. Contoh, secara tidak langsung, melalui kenaikan pajak pada korporasi yang ujung-ujungnya tetap harus ditanggung rakyat sebagai konsumen akhir atas produk dan jasa. Jadi, pemerintah masih mau bersikap pongah dan keras kepala? Seperti mengabaikan aspirasi masyarakat atas undang-undang Omnibus Law dan lain-lain? Saran saya, ingatlah akan hari akhir, wahai para pemangku kebijakan. Itu jika Anda semua mengaku beragama. Ditulis oleh Tara Palasara. Netizen pun angkat bicara. Kata Hamdan, nasib umat Islam di Indonesia macam bocah SD yang dibuli segelintir anak SMP di pojokan gang. Habis puas dibuli, duit jajannya diambil. Tapi sayangnya, anak SD ini tidak sadar kalau jumlah mereka yang banyak dan anak SMP yang bully cuma bisa dihitung jari. Kata Adi Purwanto, kadrun, radikal, dan intoleran, tapi duitnya mau diambil. Bagaimana menurut pendapat Anda?